Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bertemu lagi dengan saya Ikhwan Hakiki SPD MPD, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Rawatamtu 2. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema penting di dalam pendidikan agama Islam, yaitu tentang menyayangi anak yatim. Baik, mengapa penting bagi kita untuk mempelajari tentang bagaimana kita harus menyayangi anak yatim dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai melalui video pembelajaran ini. Yang pertama, supaya anak-anak mampu menjelaskan arti dan kedudukan anak yatim dalam Islam. Yang kedua, supaya anak-anak mampu membaca dan memahami isi surat Al-Ma'un. Yang ketiga, menyebutkan kandungan nilai dalam surat Al-Ma'un. Yang keempat, anak-anak mampu menunjukkan sikap kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum membahas lebih jauh mengenai tema tentang menyayangi anak yatim, pertama anak-anak harus mengerti apa itu sebenarnya anak yatim, bagaimana definisi anak yatim. Anak yatim adalah anak yang ayahnya telah meninggal dunia sebelum ia balik, yaitu usia 9 tahun bagi perempuan dan usia 15 tahun bagi laki-laki. Adapun yang disebut dengan yatim piatu yaitu anak yang telah ditinggal ayah dan ibunya sebelum dia balik. Jika hanya ibunya yang meninggal, maka sebutan baginya adalah piatu. Jadi, jika ayahnya yang meninggal, maka sebutannya adalah yatim. Jika ibunya yang meninggal adalah piatu, sedangkan jika meninggal kedua-duanya, maka disebut dengan yatim piatu. Islam sangat memuliakan anak yatim dan memerintahkan kita untuk menyayangi anak yatim. Anak-anak, berikut adalah beberapa sikap yang bisa diwujudkan terhadap anak yatim. Yang pertama, tidak boleh berkata kasar atau menghardik anak yatim, mencaci anak yatim, menjelek-jelekkan anak yatim, berkata yang tidak baik pada anak yatim, itu merupakan suatu sikap yang tercela. Karena perintah dari Rasulullah SAW, kita harus menyayangi dan mencintai anak yatim. Yang kedua, memberikan perhatian dan bantuan kepada mereka. Tentu semampu kita, apa yang bisa kita berikan kepada anak yatim, silahkan diberikan sebagai wujud perhatian kita kepada anak yatim. Yang ketiga, menyantuni kebutuhan dan pendidikannya. Yang keempat, mendoakan kebaikan dan masa depan yang cerah untuknya. Walaupun mereka tidak memiliki ayah, atau mereka tidak memiliki ibu, atau bahkan mereka tidak memiliki ayah dan ibu, tetapi mereka juga memiliki hak yang sama untuk menjadi anak yang sukses di masa depan. Selanjutnya, apakah ada dalil nakli baik yang bersumber dari Al-Quran atau hadis yang menjelaskan tentang perintah menyayangi anak yatim? Tentunya ada anak-anak ya, baik dari hadis maupun dari Al-Quran. Salah satu dari Al-Quran yang menjadi dalil nakli menyayangi anak yatim adalah surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un merupakan surat ke-107 dalam Al-Quran. Terdiri dari 7 ayat. Surat Al-Ma'un termasuk surat Makkiyah karena diturunkan di kota Makkah. Surat Al-Ma'un berisi teguran bagi orang-orang yang lalai beribadah dan tidak peduli terhadap anak yatim serta fakir miskin. Ini adalah bacaan surat Al-Ma'un. Mungkin anak-anak sudah tidak asing lagi ya, bahkan sudah hafal bacaan surat Al-Ma'un. Mari kita baca bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Selanjutnya adalah terjemah surat Al-Ma'un. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mengajak memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Kandungan surat Al-Ma'un. Ada beberapa pesan pokok yang terdapat di dalam surat Al-Ma'un. Yang pertama, kita diperintahkan untuk menyayangi dan tidak menyakiti anak yatim. Yang kedua, kita harus peduli dan membantu fakir miskin. Yang ketiga, sholat harus dilakukan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh, dilakukan karena Allah, bukan selain Allah. Yang keempat, riya dan enggan menolong adalah perbuatan tercela. Itu adalah beberapa pesan yang terdapat dalam surat Al-Ma'un yang perlu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari agar kehidupan kita sesuai dengan ajaran yang ada di dalam Al-Quran, terkhusus sesuai dengan perintah yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Ma'un.
Kesimpulannya adalah yang pertama, ibadah harus dilakukan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Dilakukannya lillahi ta'ala, bukan karena yang lain. Semua kita lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang beriman wajib peduli kepada anak yatim dan fakir miskin. Siapa lagi yang mau peduli kepada mereka kalau bukan kita? Orang-orang yang memiliki kecukupan, orang-orang yang memiliki kemampuan untuk membantu mereka. Yang ketiga, Allah mencela sikap riya dan lalai dalam beribadah. Riya itu adalah perilaku ingin dipuji oleh orang lain, padahal harusnya kita melakukan kebaikan itu bukan ingin dipuji oleh orang lain, tetapi ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kepedulian sosial adalah bagian penting dari ajaran Islam. Islam tidak hanya mengajarkan bagaimana kita berinteraksi baik dengan Allah selaku Sang Pencipta, tetapi juga bagaimana kita berinteraksi baik kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada hewan dan lain sebagainya. Sehingga hablum minallah dan hablum minannas juga dapat kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, demikianlah pembelajaran pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa di materi berikutnya. Tentu bersama saya, Ikhwan Hakiki SPD MPD. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.